Shalom saudara, selamat datang ke siri Renungan Ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita akan lihat Yohanes bab 8 ayat 21 hingga ke 24 dengan tajuk ini. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Mari kita baca ayat 21. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu, tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Demikianlah firman Tuhan. Teks ini ada bersamaan atau kesamaan dengan apa yang Yesus telah bicarakan dalam bab 7 sebelum ini dalam ayat 33 hingga 36. Yesus mengatakan bahwa ia akan meninggalkan orang-orang Yahudi. Mereka akan berusaha mencarinya, tetapi tidak akan berjaya. Ya, sebab mereka tidak faham apa yang Yesus maksudkan. Ya, mari kita lihat soalan edisi ini. Yang pertama, apakah kata-kata Yesus dalam ayat 21 yang harus Anda ambil perhatian? Kenapa orang-orang Yahudi tidak terkesan dengan kata-kata yang penting itu? Soalan kedua, apakah maksud Yesus ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang? Bagaimana perasaan Anda jika Yesus mengucapkan kata-kata ini kepada Anda? Soalan ketiga yang terakhir, bagaimana Anda dapat mengubah atau menghilangkan perasaan yang mungkin akan timbul dalam soalan dua? Ya, mari kita lihat kembali soalan yang pertama. Apakah kata-kata Yesus dalam ayat 21 yang harus Anda ambil perhatian? Kenapa orang-orang Yahudi tidak terkesan dengan kata-kata yang penting itu? Ya, kita lihat ya, ayat yang 21 ini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku. Tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Pembaca harus terkesan dengan kata-kata Yesus ini. Kamu akan mati dalam dosamu. Saudara, 3 kali Yesus mengucapkan kata-kata yang sama ini dalam petikan yang singkat ini. Ya, kita lihat ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, yaitu tadi yang ayat 21 ini, ya, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Yesus berbicara tentang keadaan manusia yang berdosa. Manusia akan binasa dalam dosa mereka. Tidak ada apa-apa yang mereka lakukan dapat menyelamatkan mereka. Tapi malangnya, orang-orang Yahudi tidak terkesan dengan kata-kata Yesus karena mereka tidak dapat percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang datang dari Allah Bapa dan menganggap Yesus itu sebagai manusia biasa. Ya, mereka pun sudah berniat mau tangkap dan membunuh Yesus. Ya, kejahatan dan ketidakpercayaan telah membutakan mereka daripada melihat kebenaran. Soalan yang kedua, apakah maksud Yesus ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang? Bagaimana perasaan Anda jika Yesus mengucapkan kata-kata ini kepada Anda? Ya, Yesus mengulang kembali apa yang telah dikatakannya sebelum ini dalam bab 7 ya, ayat 33 hingga 36. Nah, orang-orang Yahudi memikirkan Yesus mau pergi buat pelayanan misi kepada orang-orang yang bukan Yahudi dalam ayat 35 ini ya.
Ya, mereka tidak sadar. Sebahagian kata, dan lihat ayat 22 ini juga, mereka juga pikir Yesus mau bunuh diri dalam ayat 22 ini. Maka mereka tidak sadar, sebahagian kata-kata mereka adalah benar. Sebab Yesus memang akan mati. Akan mati, tetapi bukan dengan membunuh diri. Melainkan mengorbankan nyawa, akan mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan manusia. Apabila Yesus berkata dalam ayat 21, "Aku akan pergi," Yesus berbicara tentang kematian, tentang kebangkitannya dan pengangkatannya kembali ke surga. Nah, Yesus tahu inilah jalan yang harus dilaluinya, kematiannya dan kebangkitannya. Dan inilah jalan keselamatan yang Tuhan sediakan bagi manusia. Tapi orang-orang Yahudi tidak dapat menerima hakikat bahwa Yesus adalah Mesias yang telah datang untuk mati bagi dosa-dosa mereka. Mereka tidak dapat mengikut Yesus, ya, malah mau membunuhnya. Nah, oleh karena itu mereka akan dihakimi. Pada masa itulah mereka akan mencari Yesus. Tapi mereka tidak akan dapat mencarinya maupun pergi ke tempat di mana Yesus akan pergi. Yesus mau pergi ke mana? Yaitu masuk ke dalam surga. Mereka tidak akan dapat pergi karena mereka telah mati dalam dosa mereka. Ya saudara, inilah perkara yang paling malang dan paling sedih sekali yang akan terjadi kepada orang-orang yang tidak percaya. Oleh itu, seseorang seharusnya berasa kesal dan takut sekiranya Yesus mengucapkan kata-kata ini kepadanya, yaitu kamu akan mati dalam dosamu. Dan harus takut kalau Yesus mengucapkan ini, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Wow. Ini bermakna orang itu tidak akan dapat ikut bersama Yesus untuk pergi ke surga. Dia akan binasa, mati di dalam dosa untuk selama-lamanya tanpa Yesus. Inilah yang akan terjadi kepada seseorang yang tidak percaya kepada Yesus. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Wow. Soalan ketiga, bagaimana Anda dapat mengubah atau menghilangkan perasaan yang mungkin akan timbul dalam soalan 2. Kita lihat ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Ya, Yesus berkata sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi kunci keselamatan di sini adalah percaya. Percaya bahwa akulah dia. Kita harus percaya dan beriman kepada Yesus. Nah, Yesus telah berkata sebelum ini dalam bab 5 ayat 24, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Haleluya. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut, yaitu tidak akan mati bagi dosa, tetapi telah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Amin. Percaya. Ya saudara percaya. Inilah tema utama keseluruhan Injil Yohanes. Nah, di dalam bab 20 nanti, dalam 30 dan 31 ayat ini mengatakan, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya. Perkataan di sini lagi, percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Inilah yang dimaksudkan Yesus. Percayalah bahwa akulah dia. Apa itu? Yaitu Yesuslah Mesias, Anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Haleluya. Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan yang boleh membawa kita ke surga. Dan Yesus akan melakukan ini melalui kematian dan kebangkitannya. Maka
Kita harus percaya bahwa Yesus telah mati untuk dosa dan Yesus telah bangkit dari kematiannya untuk memberikan kita hidup yang kekal. Karena Yesus hidup, kita juga akan hidup. Dan janji keselamatan ini adalah satu anugerah, malah anugerah terbesar yang diberikan kepada setiap orang yang percaya. Barang siapa percaya, ia tidak akan mati dalam dosanya. Ia telah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Amin. Ia telah selamat dan keselamatannya adalah sempurna. Ya, sempurna. Karena Yesus benar-benar telah mati, menanggung segala dosa manusia dan sekaligus menghapus hutang dosa mereka. Sudah selesai, kata Yesus. Ya, sudah selesai. Dan untuk membuktikan kerja penebusan manusia sudah selesai dan disempurnakan, Yesus bangkit dari kematian dan tidak mati lagi. Amin. Maut tidak berkuasa lagi atas Yesus. Haleluya. Dan Yesus telah menang atas kuasa dosa dan kuasa maut. Saudara, inilah dia keyakinan keselamatan yang kita miliki dalam Yesus. Keselamatan yang sempurna, keselamatan yang terjamin. Sehinggalah satu daripada murid Yesus yang paling dekat, yaitu Petrus, dia mengatakan begini dalam 1 Petrus bab 1 ayat ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang kerana rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Wow, ya saudara, kita tidak perlu lagi mati bagi dosa. Tapi kita dapat dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang baru. Suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya saudara, pada hari ini, jika kita rasa jiwa kita lemah, jiwa kita kosong, tidak bersemangat, tidak yakin, terutamanya tentang keselamatan, berdoalah, datanglah kepada Allah Bapa, percayalah, Allah akan dapat membangkitkan kita kembali. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Haleluya, Allah Bapa kami yang di sorga. Terpujilah namamu yang kudus, yang tertinggi dan yang teragung. Kami mengucap syukur karena dapat mendengar dan belajar firman-Mu. Kami sangat bersyukur ke atas pengorbanan Yesus untuk keselamatan kami. Kami sangat bersyukur. Kami tidak perlu lagi hidup dalam manusia yang lama. Manusia lama kami telah dikuburkan. Dan kami bangkit menjadi manusia baru. Manusia yang disatukan dengan Tuhan Yesus dalam kematian dan kebangkitannya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa agar semua pendengar akan dapat juga mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus yang dapat bekerja mengubah hidup kami. Ya Bapa, kami tidak lupa juga mereka yang lemah. Yang lemah ya Tuhan Bapa, Engkau akan kuatkan. Yang masih hidup dalam kegelapan, Engkau akan selamatkan dan bebaskan mereka dari segala belenggu dan ikatan dosa. Ya Bapa, buka mata mereka untuk melihat terang keselamatanmu, terang kebenaranmu, dan terang pengharapan yang ada dalam Yesus Kristus. Kiranya hati mereka dapat berdamai semula dengan Tuhan Yesus. Ya Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Penyelamat dan Penebus kami yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.